Saya konsisten dengan mubahalah saya sampai kapanpun. Kalau saya munafik, kalau saya pemecah belah bangsa, ya, kalau saya menebar kebencian, kalau saya memfitnah, kalau saya menghibah, ya, merendah-rendahkan pemerintah, saya 7 turunan diazab sama Allah Jumat ini. Dan rezim ini demi Allah penipu munafik, demi Allah. Kalau saya salah diazab sama Allah, tapi kalau saya benar dihancurkan rezimnya sama Allah, sama cebong-cebongnya semuanya itu. Al-Quran Pak, Jumat di masjid, dan saya waras, nggak mabuk saya ini. Tapi imanku mengatakan rezim ini memang munafik, jahatnya luar biasa kepada rakyat rezim ini. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, tak turun-turunanmu kamu nanti, demi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ngeri luar biasa pemirsa, suara dari seseorang yang terzolimi dan memberikan sumpah mubahalahnya bahwa dia tidak sedang menghibah, tidak sedang berbohong dan lain sebagainya, bahkan siap untuk diazab oleh Allah sampai 7 turunan kalau dia melakukan itu. Tetapi apa yang dikatakan berkenaan dengan rejim ini adalah rejim munafik karena zolimnya kepada rakyat. Ini disumpahin sama Gus Nur, ya. Dan di situ ada wajah orang yang tampaknya menghadapi sekaratul maut, tapi kelihatannya wajahnya itu adalah wajah Jokowi, ya. Dia katakan pemirsa, Gus Nur ini bersumpah di masjid dengan Al-Quran dan di hari Jumat. Ya, kemungkinan besar itu adalah setelah pelaksanaan hari sholat Jumat begitu. Jadi banyak orang yang menyaksikan. Ini sumpah banyak dikutip di berbagai tempat, di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya. Tetapi memang perlu ini diperdengarkan supaya orang-orang yang berada di dalam rejim itu dan masih mengakui rejim itu memang kena imbasnya semua, efeknya, karena daya hancurnya rejim ini luar biasa. Pertama-tama, apakah benar bahwa rejim ini munafik? Ya kan? Seperti yang diklaim oleh Gus Nur. Ya, pertama, kalau dalam konteks ini adalah konteks sumpah, kalau tidak benar rejim ini adalah rejim munafik, itu sebetulnya Gus Nur itu sudah kena azab itu sendiri, bahkan mungkin keturunannya. Dan sumpah ini bisa dikatakan sudah beberapa tahun yang lalu, ya. Tetapi karena ternyata malah Gus Nur keluar dari penjara, badannya lebih ginuk-ginuk, wajahnya lebih glowing, ya kan? Kadang-kadang pakai kacamata, mesem-mesem, ya kan? Kayaknya happy banget, ya. Sementara sumpah mubahalah itu katanya pemirsa, efeknya itu mulai dari 1 tahun. 1 tahun itu sudah aman Gus Nur itu. Sebaliknya yang sekarang terjadi adalah rejim Jokowi ini kalang kabut. Banyak yang akhirnya mati ketika membela Jokowi, di penjara, ya, atau paling tidak mati jiwanya karena berubah menjadi maling, menjadi pemalsu ijazah dan lain sebagainya. Dan Jokowi sendiri sekarang orang yang bisa dikatakan tidak pernah tersenyum atau ketawa. Kalau menyeringai mungkin masih ada. Nah, sekarang tinjauan objektifnya. Apa sih yang disebut dengan munafik itu? Ya, munafik itu ya sama definisi yang lalu-lalu. Ya, kalau dia berkata, dia berdusta. Kalau diberi amanah, dia khianat. Cocok nggak dengan rejim Jokowi itu? Cocok banget. Gitu kan? Bahkan rejim ini kan pura-puranya, sekarang tambang yang ada di Papua itu bukan lagi milik Amerika, tetapi juga duitnya nggak masuk kepada APBN dan lain sebagainya, dibagi mereka semua, para maling itu semua, ya kan? Dan karena itu, ya, kutukan-kutukan yang dibuat oleh Gus Nur ini dengan suara yang cukup paro, ini banyak sekali diaminkan oleh para netizen itu, ya. Ini Awaludin Fitri misalnya. Amin ya Allah, kabulkan doa orang yang terzalimi. Hanya hukum Engkau yang berlaku saat ini. Ya, sudah jatuh tuh sumpah dari orang yang terzalimi. Amin. Ya, sepertinya doa Bambang Tri Gus Nur dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah.
ya, dengarkan jeritan hamba-Mu yang dizolimi. Semuanya seperti itu pemirsa. Dan saya kira memang tampaknya ya kalau sampai Jokowi ini tumbang entah karena penyakit kudisen atau penyakit borok-borok atau gagal ginjal dan lain sebagainya, itu akan menjadi kiamat kubro bagi anak keturunannya. Bisa jadi sampai seperti itu. Bukan hanya keturunannya, tetapi juga ternak-ternaknya yang memang keahliannya itu menjilat, ya. Tetapi yang dijilat sudah KO duluan, kemana dia akan menjilat? Apa dengan mudah dia putar haluan kemudian menjilat Prabowo? Agak berat, ya, karena Prabowo juga punya termol sendiri, termo. Ya, orang-orang yang nggak berprestasi biasanya akan bersaing dengan menggunakan penjilatan-penjilatan itu, gitu loh. Nah, ini jadi mengerikan kan? Dan karena itu efeknya panjang banget, ya, bagi para termul dan lain sebagainya. Ya, ambil contoh saja, orang yang kelihatan pinter, Islah Barawi apa siapa itu? Kayaknya orang dari Madura, cukup ngerti agama, pengetahuannya luas. Dulu itu menganggap Jokowi itu seperti dewa. Semua yang keluar dari mulutnya Jokowi, itu dianggapnya kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Sekarang menjadi tukang yang mengkritik Jokowi coba. Ya mungkin memang agak terlambat. Ya kalau saya sih menganggap si Islah Barawi itu memang ceroboh. Mungkin waktu itu kenapa begitu mendewakan Jokowi karena di sisi lain dia cukup benci ya terhadap kelompok Islam yang tidak sejalan dengan dirinya. Nah biasanya memang akal sehat itu akan tertutupi ketika orang itu di dasarnya itu ada kebencian terhadap sesuatu. Sehingga penilaiannya tidak proporsional dan ketika dia bertemu dengan orang yang juga sama-sama benci, dia akan mendukung habis. Akan seperti itu cara berpikir seseorang. Karena itu kelihatan blow-on-nya kan? Dan akhirnya baru sadar beberapa tahun terakhir, ternyata Jokowi itu tidak seperti dewa yang digambarkan dalam sistem kesadarannya kan begitu. Ya kan? Ternyata rakusnya bukan main. Kalau saya dari sejak tampilan dia di TV nasional, ini kok orang kayak misterius banget gitu kan? Kayak nggak nyambung dengan pertanyaan yang ada, ya, diksinya tidak ada dan lain sebagainya. Tetapi kenapa dia bisa terkenal seperti ini? Ini pasti akan ada skenario besar di baliknya. Dan memang ternyata kan memang TV-TV nasional itu pendusta semua rata-rata waktu itu ya kan? Ya, mendustai, membohongi rakyat dengan berita-berita membesar-besarkan Jokowi. Ya, dan sekarang kelimpungan semua TV-TV yang ada itu tinggal PHK saja. Mungkin nanti itu akhirnya yang terakhir itu adalah tukang sapu. Ya belum di PHK karena kantor itu perlu dibersihkan. Wartawan dan lain sebagainya. Ya kalau saya ini misalnya jadi wartawan TV dan lain sebagainya. Bikin podcast sendiri. Ya kan? Kalau memang kita punya kemampuan untuk menganalisis sesuatu, bikin podcast. Itu akan jauh lebih bisa didengar. Ya, walaupun misalnya jumlahnya baru puluhan ribu subscriber, tetapi rata-rata TV nasional yang jutaan itu nggak ada yang nonton gitu. Kenapa seperti itu? Karena bohongnya itu setengah mati gitu. Ya, dan sekarang kena imbasnya. Ini pemirsa, saya kira beberapa kali dari sumpah yang dibuat oleh Gus Nur sudah kita tampilkan, ya, dan banyak yang akhirnya mengaminkan. Ya, mungkin Prabowo enggak, ya kan? Karena Prabowo utang budinya kepada Jokowi itu memang nggak bisa ditebus oleh apapun. Ya biarkanlah Prabowo seperti itu. Kita juga nggak bisa berharap banyak lah sama Prabowo itu. Walaupun kayak apa, memang dia adalah anak buahnya Jokowi. Kalau Jokowi pada akhirnya sekarang wajahnya banyak berubah seperti itu, ya ini saya kira adalah azab yang pelan-pelan datangnya. Supaya rakyat bisa punya kesempatan untuk memberikan penilaian. Penipu yang besar, hidupnya akan seperti apa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.